Halo teman-teman semuanya yang ada dimanapun kalian berada. Ini gimana suaranya jelas nggak? Bisa kedengeran nggak suaranya? Tolong dong komennya. Aku Belum. Connection ya. Halo Bang, Hai. udah Udah masuk. kok nggak malah nggak kedengeran ya? Kedengaran gak sih? Kedengeran. Cuman aku feedbacknya ya, aku gimana ya supaya bisa dengar suara aku sendiri. Dan aku ngambil feedback ya. Iya. Iya karena aduh gimana ya? Aku dengar suara aku juga. Tunggu dulu. Soalnya aku pakai mikrofon itu. Wah, Masa aku harus pasang musik? Nah kalau gini gimana? Pindah dulu. Coba. Gimana? Kedengar. Aku udah kedengaran. Udah? Oh, ini udah bagus berarti. Nggak Udah ada bagus feedback. ya. Halo, selamat pagi teman-teman Pagi semua. Bang, apa kabar? Ya, gimana Elvita kabarnya? Kabar baik, sehat. Bang Panda Hmm, gimana? kabar baik-baik juga. Baik-baik aja ya. Aku baik-baik saja. Kok feedback ya? Saja. Feedbacknya lucu banget sih. Teman-teman gimana suaranya gimana? Kayaknya ada feedback deh nih gue. Kayaknya gue harus Enggak, lepas aku deh. nggak kedengaran sih. Enggak ya? Tapi nggak tahu kalau di Bang Pandanya, tapi kalau di aku nggak. Aku suara kamu nggak ada gema. Teman-teman gimana? Komen dong. Kok aku nggak bisa lihat orang ya? Ah, kamu di screen sebelah Nggak bisa. kanannya ada nggak di Iya, handphone tapi itu? aku nggak bisa. Iya ada Bang, tapi aku nggak bisa lihat pesertanya, nggak bisa lihat. Bisa? Emang aku nggak bisa ya? Nggak ada akses ya? I have no idea. Mungkin karena nggak kelihatan ya. Iya Tapi mungkin cuma Bang Panda aja mungkin iya karena kali ya. presenternya kayak. Mm-mm. Mohon maaf. Oh jelas Ya, bang suaranya. Oke. Ya wis, yang penting jelas. Atau Ini kalau kalau misalnya aku nggak pakai ini gimana ya? Gimana teman-teman kalau misalnya pakai begini aja? Ini aku matiin deh. ini jelas juga sih kalau aku. Nah pakai gini. Ini gimana? Feedback. Oh itu feedback malah Bang. Iya. Tunggu dulu nih. Riwah ya kalau mau live kayak gini-gini nih. Apa langsung pakai handphone aja kali ya? Kalau ini nggak feedback kan? Enggak sih. Ini aku pasangin aja deh. Pakai earphone. Bang Panda kemarin pertanyaannya aku kirim tapi ada yang belum aku kirim kan? Nggak Iya. semuanya, banyak banget yang masuk. Oh gitu. Nah ini bisa nih. Bagusan begini aja deh. Nggak usah pakai Rode itu. Soalnya aku pakai screen juga nih di TV sini. Gimana teman-teman? Oke. Alright. 5, 4, 3, 2, 1. On. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Buat Satu, ya. teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini kita mengundang Halo. salah satu narasumber kita, namanya Mbak Elvita Bivi ya. Bivi itu kepanjangan apa tuh? Victoria, aku tahu Beliana dong. Victor. Beliana Victor. Kita sama-sama Beliana Victor. Victor, oke. Iya. Jadi Elvita ini juga punya YouTube channel ya. YouTube channelnya ini nih guys. Kalau kalian mau kepoin, namanya Elvita by EBV. Dan juga kalau mau ikut kepoin Instagramnya, cus ya kan, pengen lihat siapa sih lekong yang di samping dia selama ini.
Cuy. Oke, Bang Panda. sekarang kita langsung aja ya guys. Gimana Mbak Elvita? Boleh perkenalkan diri mungkin buat teman-teman yang belum kenal Mbak Elvita itu siapa, ya kan? Terus gimana bisa sampai datang ke Kanada melalui jalur apakah? Melalui jalur pedestrian, shortcut, atau gimana? Yes, yes, Coba. yes. Halo teman-teman, makasih loh Hmm. Bang Panda, aku udah diundang. Mhm. Perkenalkan, saya Alvita, saya dari Sulawesi, tepatnya dari Kendari. Saya datang di Kanada tahun akhir 2018 melalui jalur studi. Jadi waktu itu saya masuknya di Arbutus College, which is itu, private college. Mhm. Kemudian akhirnya sekarang saya ngambil lanjut master degree, ngambil MBA, Master of, Business Administration in, University, Canada West, UCW, di Vancouver juga. Oh, University Canada West ya. Iya, iya, Yes. iya. Terus aku mau tanya nih, kok gimana sih tiba-tiba kamu bisa kepikiran ngambil private school? Padahal kan biasanya yang normalnya orang itu pastikan untuk ke Kanada itu ngambil jalurnya public school Public supaya college ya. supaya gampang dapat PR. Tapi kamu Iya. agak-agak ekstrim nih. Iya Bang, ekstrim, soalnya duitnya juga ekstrim. Oh gitu. Jadi alasannya utama finansialnya ya. Ya, jadi aku emang alasan pertama itu emang finansial kan. Jadi, terus kemudian itu waktu itu emang pas-pasan banget duitnya. Duitnya yang ada waktu itu adalah di private college gitu. Nah, Mhm. private college ini kan yang aku ambil dia nawarin co-op nih. Jadi aku Heeh. ngambil waktu itu 6+6. Jadi 6 bulan aku study, 6 bulan aku working. Nah, yang 6 bulannya itu aku bisa working full time. Nah, di situ aku kepikiran, aku kan emang goal-nya mau MBA, mau S2. Waktu itu Heeh. belum kepikiran MBA ya. Mhm. Intinya S2, tahulah ya orang tua di Indo pasti anaknya gimana maulah kalau kuliah S2 karena aku udah S1. Mhm. Jadi waktu itu dan nggak mau ngerepotin orang tua juga kalau kuliah S2 pakai biaya sendiri kan mahal banget, Bang. Betul, betul, Ya betul. otak gue udah nggak nyampe kalau mencari beasiswa, gue tuh ngelihat keadaan otak juga kan. Jadi cari possibility jalur yang memungkinkan gitu, yang memungkinkan ya udah aku kerja selama koop itu ngumpulin duit. Ya, dan akhirnya bisa sampai sekarang. Oh, kalau boleh tahu itu kamu tahun berapa masuk ke Kanada, ke Vancouver? 2018. Jadi gini, aku 2018, Oktober, akhir Oktober 2018, visaku selesai 2020 awal. Mhm. Nah, 2020 awal itu aku selesai bulan Maret ya, itu visanya Mhm. selesai bulan Maret. Tapi kan itu Covid ya, tiba-tiba Iya. close, Heeh. tiba-tiba aku di-laid off 2 job. Nah, akhirnya waktu itu aku kepikiran lagi lanjut lagi nih yang tadinya aku kan cuma 1 tahun. Heeh. Akhirnya aku bilang sambil kan kita nggak tahu waktu itu kondisi bakal kayak gimana, sedangkan visa aku udah habis, Bang. Aku emang kayak di ujung tanduk. Oh, jangan tahan dulu, bener. Iya, jadi daripada aku pulang, terus waktu itu mau mau sponsor juga, company mana ada yang mau kan tiba-tiba semua Iya, restoran pada iya, tutup. iya, betul, Jadi betul. yang sponsor-sponsor itu pada ketunda, terus itu kayak nggak tahu bakal sampai kapan gitu, nggak ada titik terang lah. Ya udahlah aku Heeh. bilang waktu itu bukan kebetulan juga, udah emang jalurnya ya, udah memang Mmm. takdirku seperti itu. Mhm, mhm. Semua, college tuh waktu itu langsung down price-nya. Langsung Oh. diturunin gitu. Jadi akhirnya aku ambil lah, aku udah program, aku ngambil MBA aku waktu itu, tapi di tahun berikutnya, kemudian Mhm. aku nambah lagi nih co-op-ku 1 tahun, Mhm. aku nambah lagi 1 tahun, tapi aku cuma bayar, 4.300 waktu itu buat 1 tahun. Jadi ya udahlah, aku ada gap di tengah-tengah. Nah, kamu kan nambah co-op 1 tahun. Nah, itu tuh kamu Mhm. ngapainya ke mana? Ke previous employer kah? Atau dari sekolah? Enggak, aku, bukan sekolah sebelumnya, aku sekolah lain lagi. Karena sekolahku, tawarin aku lebih mahal sedikit ya, daripada sekolah yang aku masuk ini, Oh, yang jadi waktu sekolah kedua. oh, jadi sebelum MBA ini kamu ada ngambil sekolah lagi sebentar, kayak melacur istilahnya gitulah ya? Iya, 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 sebentar, sebentar, iya, Sekolah apa tuh, Kak? sebentar. Itu Ambil yang apa tuh LCC itu, yang LCC. apa itu? LCC itu ada deh di mana,
Di YouTube YouTube aku udah bahas itu sekolah private juga yang nawarin gitu. Cuma dia lebih murah waktu itu. Oh, Jadi oke oke aku oke. dapat 1 tahun itu aku cuma bayar 4.350 Canadian for 1 tahun. 1 tahun plus dapat co-op selama 6 bulan. Mhm, mhm mhm. Oke oke oke. Terus yang kamu kepikiran ngambil S2 ini, itu kamu tahu nggak range biaya kamu tuh sampai Iya kelar berapa? udah tahu. Berapa? Jadi total biaya aku selama 2 tahun itu Mhm 33.000 mhm. Canadian, ada something 33 something lah ya, aku lupa. Tapi aku Iya. dapat scholarship. Jadi waktu itu emang waktu tahun itu dapat scholarship kan mereka lagi ini kan, nggak ditahu kan seperti aku bilang tadi karena Covid, Mhm mereka kasih buat student, Indonesian student, tapi mereka mhm background check juga ya. mhm. Indonesian student itu aku dapat scholarship, 10K. Jadi sekitar 10K. 10.000 Jadi ya. kamu cuman Jadi aku 23.000 lah ya? 23.000 untuk Untuk 5 berapa term, semester? 5 5 semester? term. 5 semester ya? Yes. Oh, tapi ini yang S2 ini public school kan? Iya ya, public school. Aku dapat PGWP setelah ini, dapat 3 Oke, tahun. 3 tahun. Habis itu, Iya. berarti setelah kamu tamat dalam waktu 2,5 tahun, kamu boleh kerja kan? Selama Boleh boleh. 3 tahun ini. Iya. Jadi kuliahnya cuma 2 tahun, Bang. Kuliahnya Oh, dua nggak sampai tahun? 2,5, iya, cuma 2 tahun. Itu pun Mhm. cuma nggak sampai 2 tahun juga sih kalau kita cepat karena 5 term ya. Jadi kita Mhm. bisa ambil ambil jadi kan 5 term. Jadi kalau udah 3 term kita ngambil, kita bisa ngambil summer break di tengah-tengah, entah summer break, entar kita bisa ngambil break lah. Oh, Baru kita dibagi lanjut term keempat sampai term kelima, yes. 5. Iya, iya, that's good idea. Terus nanti, nah kalau boleh tahu nih, jadi kan per semester kamu keluarin biaya budget berapa tuh untuk yang ngambil S2 ini? Jadi dia gini sistemnya, jadi yang 10K tadi aku Mhm. dikasih itu, dia nggak kasih kita di awal. Oh, Jadi jadi dia per term, dipecah-pecah, mhm, dipecah-pecah. dipecah-pecah. Jadi gini, Ah. aku tuh bayar dulu full, jadi satu mata kuliah aku tuh, berapa biayanya 2.350 untuk satu mata kuliah. Karena kamu international student kan? Iya, satu Iya, mata kuliah. Jadi minimal course buat full time student kita, jadi kita ambil tuh ada minimal, kita bisa jadi full time student harus minimal ngambil 3 course. 3 course. Jadi Ja per semester, jadi sekitar 7.000 something kan, aha, ya, 7.000 something. Nah, aku bayar full dulu di awal 7.000 something itu. Nah, heeh, kemudian ketika misalkan kayak winter term ini ya, heeh. jadi di minggu ke-8 gitu kan, satu term itu ada 10 week ya. Di minggu ke-8 mereka rembes tuh. Mereka untuk biaya yang 10K tadi itu mereka kasih aku per termnya sekitar 1,8. Oh, 1.800, Iya, 1.800. Jadi hampir mereka 2.000 rembes lah. tuh, Mhm. masukin di akun aku, di balance aku. Nah, 1.800. Nah, Oh, yang di term kedua, kedua, yang heeh. term kedua aku udah nggak usah bayar full lagi. Aku karena udah ada yang Oh, 1.800 jadi 1.800 ya. Berarti yang ya, 7.000 itu nanti dikurang 1.800. That's good juga ya. mhm, ya Mhm. jadi Kupikir itu langsung di awal gitu. enggak, karena kita disesuaiin sama, standing akademik kita, Bang. Mhm. Jadi Mhm. kalau standing akademik kita nggak bagus, maka mereka ada right, mereka ada hak buat cabut beasiswa kita, Hmm. gitu. Persyaratan untuk beasiswa itu apa tuh yang harus dipenuhi? Jadi persyaratan beasiswanya pertama mereka lihat juga kita kan aku ambil MBA ya. Kalau misalkan kita nggak ada, tadinya kita nggak ada background MBA, misal nggak ada background bisnis sama sekali, misalkan, dia arsitek, misalkan engineering, aku kan ada banyak teman tuh mereka dari yang kayak banting setir dari jurusan lain terus masuk Kanada MBA kan. Mhm mhm. Nah itu dia harus ngambil dulu yang namanya foundation. Mmm, Gitu, ngambil foundation. Nah, kebetulan yang di kampus aku mereka enggak, kalau MBA di mana-mana di Kanada sama Amerika kan harus ada namanya GMAT ya, itu kayak, tes dasar gitu. iya, Tapi di sini nggak dikasihin GMAT gitu. kayak TOEFL Tapi gitu ya? dilihat juga ya, experience working-nya minimal 2 sampai 3 tahun lah ya di Kanada? bisnis. Oh, di Ya, aku kan bisnis? udah ada yang co-op kemarin. Nah, Iya aku iya. kemarin co-op, aku udah kerja di Kanada terus di bagian bisnis juga, makanya aku Heeh. dikasih. Kemudian aku ngambil diploma di sini juga, aku ngambilnya international business sama business management. Jadi makanya dapat. Jadi langsung masuk, nggak usah foundation. Oh, menarik sekali itu. Iya iya, Bang. Terus kalau boleh tahu ya, aku mau tahu nih, kamu kan dulu di Indonesia udah ngambil S1 kan? Iya, udah. Jurusan apa tuh?
Aku jurusan keguruan, matematika. Matematika, terus pindah ke sini Iya, ambil private college dulu, diploma bisnis, di iya. Robertson itu ya tadi apa? Arbutus, Arbutus kok Arbutus Robertson. College ya. Iya, iya, iya. Waktu kamu kuliah di Arbutus itu per semester kena berapa? Dia jadi per koop, per program. Mhm. Hitungannya per program. Jadi untuk 1 tahun itu aku kenanya 8.000 something. 8.000 something. Mhm. Terus dapat co-opnya selama 6 bulan 6 bulan. per Mhm. semester per Studinya tahun. 6 bulan. Iya. Oh, study 6 bulan, Satu co-opnya 6 tahun, bulan. 1 tahun. Iya, 1 tahun doang. Menurut kamu worth it nggak dengan jalur ekstrim yang kamu pilih ini untuk mencapai PR di Kanada? Oh, worth it banget, Bang. Hmm, Soalnya gini, uh, jadi banyak emang yang masuk ngambil private college itu pertama kan karena dana ya. ya, Terus kedua karena English. English, Karena kalau oke. mau masuk private college, Public public college, school. kita tuh ada harus IELTS. Itu tuh IELTS itu udah harus ada gitu. Nah, tapi Hmm, kalau masuk private college, mereka cuma standar ada English test mhm, gitu, yang dari mhm, sekolah standar sekolahnya mereka. Jadi nggak usah kalau kita mhm, nggak ada IELTS nggak apa-apa ngambil aja kalau apa tes mereka. Kalaupun itu kita bagus, lulus, bisa langsung mhm, masuk co-op. Tapi kalau nilai kita nggak bagus, harus masuk English class dulu. Nah, which is mhm. kalau masuk English class, kalian nggak bakal bisa kerja di Kanada. Nggak bakal ya. Nah, ini juga pengetahuan buat teman-teman karena Mhm. ada beberapa orang yang ambil Iya. IELTS ke Kanada dipikir bisa kerja. Aku bilang nggak bisa dan dia nekat berangkat sini sampai sini baru sadar ternyata nggak bisa gitu. Jadi Nggak kadang bisa, misleading information itu juga bisa bikin kecoh. communication, ya Iya, ya. ya, Terus jadi nggak bisa. Jadi kalian harus masuk ngambil selesain dulu college, selesain dulu apanya, kelas Inggrisnya, atau mm, selesaiin kelas Inggrisnya baru kalian nanti setelah dapat, kuliah. study permit yang co-op, baru kalian Mm, dikasih SIN number. oke, oke, oke. Nah, terus apalagi nih ya kira-kira? Ini ada yang mau nanya langsung nggak sih ya? Tunggu ya, aku pasang banner dulu nih. Iya, terus tadi Bang, apa aku lanjut dulu yang tadi, itu, Boleh. kalau kalian setelah private college selesai kan banyak nih yang nanya itu tuh sudah paling banyak nanya, "Terus aku kemana Kak? Bisa" karena udah selesai kan visanya, Mhm, terus karena public college kalian 1 tahun udah selesai, mau kemana bisa lanjut. Kalian bisa lanjut ke mhm, public college, mhm. atau yang paling banyak jalur itu teman-teman aku adalah mereka dapat sponsorship di sini. Tapi Dari employer. kebanyakan sponsor iya dari employer dan itu aku udah kayak survei-survei gitu, let's say 85% based on my survey ya. Heeh, Ini semua pada dapatnya di restoran, di kitchen gitu. orang-orang Kalau kitchen ya, Vancouver, kalau karena Vancouver. Vancouver kan hospitality-nya terkenal banget ya restorannya. Iya, Jadi mereka betul, betul, betul. benar-benar cari orang gitu. Kalau kalian mau ke sini, emang cari udah ini, "Oh aku mau kerja di kitchen," udah. Itu banyak banget yang buka Yang banyak tuh sponsorship. kitchen, tapi kalau untuk server, I don't think so, right? Oh, nggak bisa karena NOC-nya nggak masuk Enggak, server. NOC-nya nggak masuk. Jadi kalau Iya, misalnya buat teman-teman NOC-nya. yang mungkin background kitchen, bekas chef di kapal, ataupun misalnya di Indonesia atau di Dubai, Mhm, ambil private sekolah jalur ini salah satu option yang bagus juga ya. Terus kalau mhm. misalnya employer kamu atau restoran kamu suka dengan kamu, dia akan sponsorin kamu untuk apply permanent resident, which is shortcut. Jadi kamu nggak usah sekolah lagi, ya udah langsung Iya kerja ya kan. iya Atau iya. option kedua, kamu ngambil sekolah lagi, kalau Mhm. S1 juga bisa, atau ngambil diploma lagi tapi yang public. Public, yes. Iya. Nggak harus Ta- S2 juga, Bang, nggak harus. Iya, makanya Ngambil iya, S1 bisa atau diploma. Nah, cuman mhm, kan masalahnya aku mau nanya nih, kuota untuk permanent resident di Vancouver itu sendiri menurut kamu bagaimana? Kan karena persaingan kan banyak ya, gitu. mhm. So far sih aku belum pernah ada dengar satu teman yang gagal dia tahun berapa, tapi akhirnya keterima lagi gitu kan permanent resident-nya. Dan Mhm. juga sekarang PMP, kita kan ada PMP Alberta, PMP Iya. British Columbia ya. Itu Mhm. PMP-nya udah banyak apa ya, program-programnya. Jadi Iya. ada satu PMP itu yang Mhm. aku udah lihat program, dia ada public college, ada private college, tapi itu kayak university sama yang emang yang bagus ya college-nya. Itu setelah Mhm. kalian lulus dari college itu, kalian nggak butuh working experience, kalian bisa langsung masukin aja untuk apply Apply. PR. Ya Iya, kalian melalui jalur coba aja deh ekspres. cari.
Iya, Iya. Iya. PMP, British Columbia, terus kalian cari deh, ada yang jalur sekolah, ada yang jalur, profesional, Mhm. gitu. Nah, buat Jadi teman-teman sekarang kalau mau banyak yang pakai nanya, PMP. iya, nanya PNP itu apa? PNP itu ada Provincial Nominee Program. Itu merupakan salah Mhm, satu cara kita untuk mendapat permanent resident di Kanada. mhm, Jadi setiap provinsi itu punya kuota masing-masing untuk menerima calon-calon yang buat permanent resident. Dan itu tuh setiap provinsi beda-beda, ya kan? Alberta beda, British Columbia beda, Toronto beda, New Brunswick, Nova Scotia. Nah, makanya banyak orang kenapa di Kanada tuh untuk mendapat permanent resident tuh kansnya lebih besar daripada di negara lain gitu, ya. iya, Eh, terus apa lagi nih kita yang mau kamu share? Nah, aku mau nanya, kira-kira waktu kamu nih, waktu private school itu kan kamu kan kerja, gitu. ah Terus kamu ngambil kerja part time, terus juga dapat co-op. Apakah semua dengan uang, maksudnya penghasilan kamu bisa mengcover biaya hidup kamu plus tuition school kamu? Ini karena banyak pertanyaan yang sering dilontarkan teman-teman. iya, oke. Tapi kalau gini ya, kalau aku bilang bisa, orang pasti bilang gimana caranya ya. Nggak mungkin kan jual ginjal kan? Iya, nggak mungkin, ya. Kalau aku bilang bisa, orang hitung, itu gajinya berapa. Oke, jadi gini, aku juga Hmm, nggak tahu waktu ke sini, kalau kalian datang dari awal no skill ya, no skill, hmm, which is kalian baru fresh graduate SMA hmm, atau tamat S1. iya, Terus masuk kantoran kan di Kanada susah ya kalau kamu nggak ada Canadian experience. Jadi betul. ujung-ujungnya masuk hospitality industry kan. Iya, Entah itu kalian kerja jadi di bakery, kerja iya di betul, toko, kerja betul. pokoknya kerja lah gitu ya, banting setir lah kalau dari sini. Iya, Itu kan which is yang orang tahu minimum wage. iya betul. Kan? Kalau Iya, kalian kali 20 jam minimum wage, pasti kalian udah expecting sendiri berapa, 1.000 something lah, 1.200, 1.300, per karena paycheck tiap ya kan. provinsi. Iya, Mhm, tapi kalian nggak tahu ada yang namanya tipping, ada yang namanya bonus. Dan itu betul. nggak semua industri kasih itu. Dan Iya, setiap industri itu beda-beda, kan? betul. Let's Heeh, say restoran yang 50, kapasitas 50 sama yang restoran kapasitas 250 itu tippingnya jauh beda. betul. Dan itu banyak orang yang nggak tahu, Bang. Apalagi Betul. yang baru sampai sini yang maksudnya kayak aku dulu itu 3 bulan aku kiri kanan nyari-nyari info baru dapat, Heeh, gitu. Nah, karena aku udah tahu, jadi aku udah tahu kalau di Vancouver itu emang hospitality industry di restoran itu emang benar-benar ini, benar-benar bagus. iya Nah, hidupnya dan dari tidak tipping. dan kerja di kitchen sama kerja di floor, jadi server, jadi, apa, Bartender food atau buzzer, running. iya food Iya, runner, iya. buzzer. Itu tuh Iya, bakal beda tippingnya. Kalau kalian kerja di kitchen itu gaji kalian udah di atas minimum wage. Itu iya, pasti di atas pasti. minimum wage. Entah itu beda $1, $2, Iya. tergantung sama experience kalian. Tapi Mhm. tipping yang kalian dapat itu nggak sebanyak sama tipping yang server atau buzzer dapat di floor. Tapi Iya, kita betul. udah pasti, kalau server udah pasti di bawah minimum wage karena kita serving alkohol Iya. gitu ya. Tapi kalau buzzer dia udah pasti minimum wage plus tips ya, Mhm, plus tips. mhm. Itu yang pertama. Kalau kalian kerja kayak di Walmart ya, kalau kalian kerja, aku nggak tahu itu ada tipping apa enggak. No, Tuh, kalau retail nggak ada. iya, Jadi cuman retail hour nggak ada kan? minimum wage kali berapa hours, ya. Kan berapa hour, Mhm. that's different, oke. Iya, Kalau kalian kerja di bakery, aku udah pernah supervisor di bakery, itu capeknya minta ampun, tapi gajinya tetap sama. Gajinya kalau masuk pertama ya gajinya minimum, nanti minimum. bertahap, setelah 3 Mhm. bulan dilihat skill kalian itu bakal bertahap, tapi nggak ada tipping. Jadi which Iya, is kalian 18, iya. mentok-mentok di 18, mentok-mentok di 19 paling tinggi lah ya. Mhm, Tapi kalau kalian di hospitality, di industri, oke, kalian itu bisa dapat kalau dia restoran kecil, which is dia restoran kayak 50 capacity, kalian itu bisa dapat at least $5 per jam iya, tipping, ya. iya, iya, $5 betul. per jam, paling tinggi itu sibuk-sibuk $10. Tapi kalau Iya. kalian kayak di fine dining ya, at least dia 100 capacity aja deh, 100, 150, dan dia serving alkohol, kalian Mhm, lihat menunya, dia serving wine, dia serving alkohol, dan dia serving mhm, food. Kalau dia nggak serving wine, ya cuma food aja gitu total mhm. sale-nya. Tapi kalau Iya, orang yang serving wine itu kan satu botol wine $100 ya.
bisa Iya, sampai $75. Itu kalau dia iya. kasih tipping 15% aja kalian udah bisa kira-kira kalau dia plus makan Plus makan, iya. gitu. Jadi, Jadi heeh, perhatiin itunya sih yang aku pelajarin ini ya, perhatiin mhm, itunya. Jadi di restoran aku yang kapasitas 250 orang, itu aku bisa dapat tipping paling rendah aku kerja dapat tipping $10, paling rendah. mhm, Itu tuh kalau kayak lunch, iya. $10, Bang. Paling tinggi aku dapat 30 per jam. Kalau dinner. Dinner 30 per Ah, jam. Itu iya tipping betul. doang. Tipping doang. Mhm. Nah, terus Iya. waktu kamu awal-awal ke sini, itu kan kamu kan kerja di bakery ya kan, seperti yang pernah Mhm. kamu bilang. Mhm. Terus apakah kamu, kalau di kita itu kan mungkin nggak ke-cover ya buat biaya kuliah sama ini. Mhm. Apakah kamu ada kerjaan lain kah? Misalnya kayak ngambil yang misalnya under table atau Oh, gimana? enggak. Jadi Nggak? kita udah bayar 50% dari waktu di Indo aku udah bayar 50%, bukan yang start Oke. dari nol ya, at least aku Oke ada oke. budget lah. Iya Aku udah iya lima iya puluh iya. persen. Kemudian Heeh. aku ada bisnis di Indo waktu itu, jadi aku sambil part-time di sini, sambil aku subuh-subuh tuh bangun ngerjain bisnis, gitu. Heeh heeh. Jadi ada, terus kemudian 3 bulan itu, kemudian akhirnya setelah 3 bulan itu, aku masuk di restoran pertama aku jadi dishwasher, Bang. Kayaknya aku belum pernah cerita Wow. deh. Iya Ya aku iya. masuk karena ada teman yang nanya kan, ada nama, "El mau kerjaan nggak?" Begini, dia kasih tahu. Aku kan nggak tahu dulu restoran hospital itu kayak gimana. Iya. Gini kerjaannya, lu dapat free food, kalau kerja restoran ya lu dapat free food, at least lu nggak usah terlalu banyak grocery, kan. Betul. Kemudian lu dapat tipping per bulan, terus dia bilang karena di kitchen lu bisa disponsor. Nah, Heeh. jadi harus mindsetnya harus benar, kalau kalian mau kerja di kitchen, kalian gajinya segitu, tippingnya nggak banyak, tapi future-nya disponsor. Kalau kalian Betul. kerja di floor, jadi server, jadi buzzer, food running, itu nggak bakal dapat sponsor, kecuali kalian naik jadi supervisor. Betul. Iya, Level tapi supervisor ya ya bisa, iya. iya, supervisor floor, store manager, udah Iya pasti bisa, ya. Tapi ya kalian harus itu dia tadi, tapi kalian nggak bakal dapat sponsor, tapi iya. gajinya itu menutupi banget aku sih, apalagi Menentukan kalau banget. lagi summer ya, Bang. Aduh, tapi Jadi capek sih. iya sih, emang ya namanya kita merantau ya harus bersusah-susah dulu ya. Jadi makanya mungkin buat teman-teman yang Benar. berkeinginan ke Kanada jangan melihat kita di sosial media kayaknya, enak ya di Kanada." Kalian harus lihat behind the scene ya kan. Makanya kenapa aku sering live di Amazon untuk kasih tahu lah kan, maksudnya inilah aku kerja, datang pagi, bangun pagi, menghadapi winter salju gitu loh, ya kan. Jadi jangan Iya, jangan kalian kayaknya, "Wah, enak aja nih di Kanada, punya apartemen, punya mobil mewah gitu." Tapi what we did ya kan, seperti Elvita sekarang exactly. merintis merintis dari nol ya kan, Iya, karena exactly, Bang. semua itu proses Sacrifice. gitu, Iya, gitu loh. mau Jadi sacrifice sama itu. semua, mau di Australia, di Amerika, ataupun kerja kapal pesiar itu semua banyak perjuangannya. Tapi kalau kalian bekerja keras, pasti akan dibukakan jalan ya. Nah, Mhm. sekarang untuk, meringkas waktu, nih aku mau tanya nih ya, aku mau lihat juga nih komen-komen. Ada yang mau tanya nih. Nah, ini. Kamu bisa baca komen nggak di situ? Nggak ya? Nggak bisa, makanya aku nanya Kamu kan. screen-nya diginiin deh coba, nggak ya? Nah, Kayak lebih parah oh, lagi. lebih parah ya? Ya udah, tetap begitu. Kamu posisi handphone begini ya? Iya, Oh, harusnya horizontal. harusnya Harusnya begini gimana? landscape, tapi nanti sebelah kanan tuh ada buat baca komen dan lain-lain. Atau Aku tuh kalau kamu ada laptop, kamu bisa buka langsung juga di situ. Gini aja, sekarang aku apa langsung aku aja deh. harus lihat chat ya atau lihat komen? Udah dapat nih komen, tapi Ada? aku nggak bisa lihat iya, tapi aku nggak bisa lihat Bang Panda ya. Aku bisa iya iya ya, ngerti Enggak, ngerti. bisa. Karena kamu posisi landscape itu tadi ya. Begini aja nih, Mhm. aku giniin aja nih, aku kirim di layar ya. Nah, gitu tuh. Nah, kita jawab. Mas Panda, meski saya nggak bisa S2 lagi, tapi nyimak untuk kawan keluarga yang memerlukan, Bandung, oke, ini nggak usah. Mau tanya, Bang. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang nanya. Boleh tanya Pak Panda, syarat administrasi dokumen dibutuhkan untuk masuk private school setelah S1 di Indo apa saja? Nah, bisa dibantu jawab? Iya iya iya. Jadi kalian nggak harus S1 untuk masuk private college di Indo kan dia itu level tertingginya diploma ya. Kalian kan Hmm. harus S1 di Indo, kalian tamat SMA pun bisa gitu, tapi mereka bakal cek ijazah kalian. Jadi ijazah SMA kalian itu harus, translate English ya.
Mhm. Itu doang sih sama, resume kalian, mereka lihat juga background kalian itu kerjanya di apa gitu, sama kalian harus buat apalagi namanya, study ini, Mhm. eee, study plan. Kalian harus buat study plan, kenapa kalian mau itu, kuliah di situ, sama nanti juga dilampirin buat, imigrasi kan, buat apply Iya. visa, kenapa Mhm. kalian milih Kanada dan kenapa kalian mau kuliah di sekolah itu. Jadi kalian harus memastikan bahwa alasan kalian itu benar-benar kuat gitu. Mhm. Itu aja Oh, sih, nggak ada yang lain-lain, itu aja. itu aja ya. Eee, Kan tadi kan mhm, nggak perlu IELTS ya kan, cuman tes nggak Inggris perlu biasa. IELTS, Jadi kalian jadi ya nggak perlu, nggak terlalu berat. Oke, buat Indayani ya. Ini selanjutnya apa nih? Nah loh, apa kalau ada usaha di Indonesia ketika dapat PR, kita harus lapor ke klien kita juga sebelumnya? Kalau di US, memang EGC harus lapor. Di Kanada juga nggak? Kayaknya enggak lah kalau di sini. enggak, ya Enggak, setahu aku kita ya. enggak. Enggak. Kecuali kalau kamu mau beli rumah, kalau kamu udah punya rumah di Indonesia atas nama kamu ya, atas nama kamu, ya kamu nggak bisa first home buyer lagi di sini gitu. Tapi yang nggak usah dilapor juga nggak ketahuan. Ya. Mmm, Oke, sekarang aku langsung ke sini ya, pertanyaan ini ya. Nah ini bantu jawab nih. Apakah memilih private school merupakan pilihan tepat untuk mendapatkan PR? Menurut kamu gimana? jadi sacrifice-nya beda-beda ya, pengorbanannya beda-beda. Ya. Kalau kalian kalau sebenarnya kayak gini, kalau kalian punya duit tinggal nyari IELTS-nya aja untuk masuk public college, syarat aku Mhm. masuk public college. Iya, Kalau kalian punya duit, kalau oke? punya Kalau duit, ya teman-teman punya duit. Kalau cuma miss IELTS-nya, belajar IELTS 3 bulan, mungkin pasti dapat lah ya. pasti dapat ya. Atau Ya, cari, public public college yang mereka minimum IELTS-nya ada yang 5,5, ada yang 6 kan, iya, gitu. nggak betul. Oke, Karena ini kan masih win-win juga ya, 50% kalian bisa dapat sponsorship, iya, 50% ujung-ujungnya kalian bakal masuk lagi ke public college karena nggak dapat public college, sponsorship. iya, Terus kalian juga nggak tahu nih, kalian orangnya aku juga nggak tahu kalian orangnya hardworking, bisa kerja kayak di kitchen, atau bisa iya, kerja yang kasaran, kan ada orang heeh, yang memang nggak terbiasa ya, dan iya, kalian nggak mau apa ya, nggak happy banget gitu, kayak menderita banget gitu di sini. heeh, Kalau aku emang dari dulu udah biasa dan teman-teman yang lain yang aku lihat kerja kitchen emang udah biasa, bukan biasa, bisa kerja gitu, mereka mau gitu. Tapi mhm, kalau kalian memang kayak posisinya kayak aku, nggak, duitnya pas-pasan dan mau kerja keras ngandalin 2 tangan sama 2 kaki, go for it, iya, betul, menurut betul, aku gitu. iya, Pasti iya, di mana kalian mau selalu ada jalan, selalu ada pintu terbuka. betul. Jadi ini private school itu merupakan salah satu options ya kan, karena selama ini untuk Mhm, sekolah di kampus di luar negeri. Kanada Iya, lumayan, biayanya lumayan ya kan. Oh ya, iya. by the way, kamu approve of fund nggak waktu di private school? Oh iya ada, Ada. Kira-kira tiga berapa ratus waktu itu? lima puluh, 350. Dolar? Iya. Itu Enggak, aja? 350 juta, 350 Oh, juta tiga ratus dari lima puluh mana, juta. Bang? Tiga ratus Makanya lima puluh. gila. tiga Kalau ratus mis lima puluh juta, tapi itu 2018 dan itu kan tergantung sama biaya kuliah kita ya. Jadi iya, biaya iya. kuliah kita plus biaya hidup di Kanada kan. Mhm. Terus yang baru datang yang 2022 ini kan banyak banget ini yang datang nih. Iya, Aku banyak baru udah ketemu masuk. Heeh, subscriber di heeh, Vancouver banyak banget. Itu mereka ya kalau masuk private college yang dia 10K, 15K, itu heeh, ya diminta juga 350. Tapi kalau kayak masuk aku yang S2, ada kan yang heeh, langsung dari S2 dari Indo, dia heeh. dimintanya sekitar 500. 500 ya? Wow, lima lumayan juga ratus ya, dol eh, 500, 500 juta gitu. 500 juta. Itu harus maksudnya harus cuman di-show doang kan? Bukan Mhm 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 mhm. apa harus ada minimum stay, maksudnya dana itu di account kita gitu? Itu jadi Enggak? jadi kalian tuh dilihat itu 3 bulan terakhir. Jadi yang dilihat itu 3 Rekening 3 bulan bulan terakhir? terakhir kan. Mhm. Tapi jangan ada dana masuk tiba-tiba, misalkan kalian nih minjam, ya misalkan Iya, minjam, iya, terus kalian minjam misalkan let's say di somewhere lah ya, terus kalian 350 juta tiba-tiba kalian masukkan tuh yang tadinya akun kalian cuma misalkan 20 juta, 30 juta, dimasukin tiba-tiba 350 jutanya, terus nggak ada iya, perkembangan, bulan kedua, bulan ketiga nggak ada, iya, itu iya. dipertanyakan banget. Itu nanti ditanyain, sangkanya dana ini ya, Iya, siluman ya kan? da itu
udah nanya dari mana, dan Mm-mm. mereka udah pasti tahu ini minjam, ini buat Ini showing minjam, doang. iya. Jadi tipsnya, kalau kalian memang udah berencana ke Kanada, mulai dari sekarang tuh maksudnya gini, kan harus show money 350, dari 6 bulan sebelumnya masukin 60 juta, terus masukin lagi 60 Mhm. juta. Kalaupun minjem tuh begitu tipsnya ya. Jadi pinter-pinter, jadi yang penting stay dulu, nanti bilang sama yang Ya, kita stable. minjem, nanti kalau udah visa turun, kebalikin ya semua duta laraye gitu kan. Mhm, mhm. Tapi Gitu. bisa juga Bang, jadi nggak harus atas nama rekening kita, kayak aku dulu orang Oh tua. boleh? Nah, Oh boleh? boleh, kayak aku dulu Oke. orang tua, kan aku, ininya kan masih 20 something kan dulu, jadi aku bilang orang Mhm, tua, jadi yang mhm. nulis dokumen semua orang mama sama papa itu bisa karena ada di, kakak, jadi yang dilihat di Kakak. kakak. Di Oke, kakak oke, oke. kalian bisa juga pakai punya, ya siapa, kakak, Kakak, kalau kakak misalkan atau kakak abang? kalian yang Mhm. kakak, abang, tante, Oke, teman aku ada yang tante. Dia oke, pakai, oke. tapi tantenya harus benar-benar nulis di atas meterai gitu, kenapa dia mensponsori si ini, si A. Oke, oke. Wow, Iya, that's good ya. Thank you loh udah sharing tips ini karena kan kita iya, kan nggak tahu ya proses seperti itu mhm. detailnya. Oke, next. Bagaimana cara kamu cara cari pekerjaan part-time di Kanada dan cara bagi waktunya dengan studi? Jadi cara jadi Kanada itu, ini ya, di Vancouver khususnya ya, di Vancouver itu referral paling ini, kayak aku waktu pertama kali aku dapat dari teman, referral ya. Jadi Mhm. dari teman bilang aja sama manajer dia, "Aku ada teman yang cari kerjaan," ya udah masukin CV-nya sini, terus langsung dipanggil, di-call, jadi diutamain gitu kalau kamu ada teman gitu kan. Kayak Iya, kemarin ada subscriber yang baru datang, itu 3 orang, aku nyariin part-time, aku kayak hubungin teman gitu, di iya. tempat kamu ada ini nggak? Ini aku ada teman. Iya ada nih El, masukin aja CV-nya ke sini, sebut aja nama aku. Dapat tiga-tiganya di restoran Hmm. bagus juga. Jadi emang Wow, referral, iya. Jadi laki-lakian emang juga ya? laki-lakian juga gitu. Terus Hmm. aku kayak kayak aku tuh kayak nyari, oke dia nggak, kalau nggak dapat, akhirnya kemarin ada yang kayak itu dia dapat tiga-tiganya masuk. Aku masukin disuruh masukin tiga-tiganya, tiga-tiganya dapat. Wow, puji Tuhan Iya. banget itu. Iya, jadi emang ada juga yang dapat dari Indeed, banyak kok kalau di Vancouver nih ya, aku kemarin baru ngobrol sama teman, kecuali Oh, kamu nggak mau kerja aja, baru kamu nggak dapat. iya. Kalau kamu Jadi nggak mau kerja tipsnya aja, tipsnya apa nih? Kalau kita kan udah sebagai international student udah datang, terus kan pasti kan langsung gusak-gusuk dalam seminggu, wah gua harus cari duit sampingan kerja. mhm, Tipsnya apa nih yang kamu mau share ke teman-teman? pertama tipsnya kalau kamu ada kenalan, carilah kenalan atau siapa kan, atau kalau ke Makanya Vancouver follow-follow tanya YouTuber akulah. ya, Nek. Iya, baik-baik. Baik-baik, sering-sering ngasih view ya kan, sharing-sharing. Iya, Bang Panda bisa aja. Ya, kalau misalkan ya kalian nyari teman gitu, kalau ada teman tanya aja gitu kan, Iya, tanya aja, "Di tempat kamu ada ini enggak? Atau teman-teman kamu ada? Kalau ada aku mau kerja," gitu. Nggak apa-apa heeh, tanya aja gitu kan, kalau kebetulan betul. ada, tapi datangnya jangan winter season ya, Iya, kayak bulan karena satu bulan 2 itu kan summer itu yang biasanya banyak lowongan pekerjaan. ini lagi sekarang Iya, ini kan spring, bulan 3 spring break, orang udah mulai spring. kayak sakura gitu di sini, cherry blossom lah ya. Orang udah Iya, mulai iya, cari-cari. Itu iya, iya, sampai betul. sampai fall gitu, Iya, terus nanti betul. sampai fall, sampai, apa, sampai holiday gitu. Iya, betul, Tanya yang betul. pertama cari teman, kemudian yang kedua itu cari di Craigslist gitu. Di Banyak kok yang Craigslist. dapat juga kemarin, Mhm, ya mhm, di mhm. mana, intinya kalau kalian mau kerja ya pasti dapat. Di Pasti Vancouver, aku dapat kok. belum tahu ini lain. Hampir semua Kanada sama kayak gitu ya kan. Yang penting Iya, kita ada niat ya kan. Terus perbesar namanya network. Network itu bisa kamu build up sebelum kamu datang ke Kanada. Misalnya kan kayak mhm. banyak dulu zaman aku datang aku nggak ada kenal YouTuber, nggak ada. Jadi datang ya udah ngeblank aja, tanya sana sini ya kan. Jadi tipsnya kalau Sama, buat teman-teman yang mau keluar negeri, mau ke US, Amerika atau negara negara manapun, lain, mhm. explore kota Network, itu, cari warga negara, coba kenalkan, cari network ya kan. Karena kamu tuh pasti akan butuh namanya warga negara Indonesia gitu. Dan juga mhm. kita harus bersosialisasi di mana kita tinggal. Jangan merasa banyak ada orang yang bilang, gue malas ngomong sama Indonesia, kepo kata gitu. Ya terserah sih ya, gue bilang. Ya karena ujung-ujungnya nanti kalau kamu ada susah, kalau ada apa-apa, pasti orang Indonesia juga yang Exactly, ngurus, ya kan? exactly, iya. Gitu. It's happened with me yang waktu kemarin meninggal itu si John itu kan, yang ngurus orang Indonesia Mhm. juga kan, gitu. Ya, Ini cara membagi waktunya, Bang.
apa, Mhm. cara Gimana kamu? membagi waktunya, kalau kalian part-time student itu, di sini kan dia, apa, schedule-nya aku di restoran aku schedule-nya dia, 1 month in advance kan ya. Jadi kita udah kasih availability kita kayak Mhm. gimana. Kan dia Mhm. kerjanya tuh nggak harus kayak 9 to 5. Jadi kalian bisa Iya. masuk jam 10 selesai jam 5 atau jam 5 sore Mhm. selesai jam 11 tergantung Mhm. availability kalian aja, kalian open-nya kapan. Jadi tapi ada juga yang per week, jadi kalian bisa ganti setiap 2 minggu sekali availability-nya, setiap 1 minggu sekali, Mhm. beda-beda. Tapi di sini so far makanya kalau pada saat interview, saran aku kalian buka availability yang banyak gitu, Iya, supaya betul. mereka nggak susah untuk hiring kalian. Matching-in, Oh, jadi iya. matching-in sama yang mereka Mhm. butuhin, nggak susah buat masukin kalian ke schedule lain. Karena kalau mereka masukin lu ke schedule lain, orang lain yang availability-nya bakal terganti gitu, dan Iya. itu biasa komplain. Nah, kamu bilang kan availability banyakin. Apakah kamu tipsnya, kalau aku dulu tipsnya gini, aku kasih availability ke employer, baru schedule kuliah aku ngikutin kerjaan. Apakah kamu seperti itu? Tapi biasanya gini Bang, biasanya schedule itu, schedule sekolah kita kan udah tahu, udah Iya, tetap, terus iya, kita dapat kerjanya setelah masuk sekolah. heeh, Nah, saran aku, kalian itu kalau udah visanya udah approve, heeh, datang langsung ke Vancouver, ngurus tuh semua yang butuh TTB-nya itu, terus nyari kerja. Itu kan butuh kayak iya. nyari kerja itu butuh tiga hari, 1 minggu, 2 minggu, 2 depend minggu, kan? betul, heeh. Iya, Kalau depend. nggak gini, mungkin kan, mmm, cari kerjaan dulu, baru schedule. Kan kalau schedule itu kan bisa Iya. bisa ngikutin, misalnya ngambil kuliah malam atau ngambil kuliahnya, siang gitu kan. Oh enggak, kalau di private college Bang, dia schedule-nya udah paten. Oh, sudah Beda sama kita yang di paten. public, iya aku Public, udah nah itu dia. Oh, ini berarti iya salah satu bedanya dengan public seperti itu ya? Kalau di public itu kayak aku iya dulu kuliah, itu kan kita ngambil satu mata kuliah A, itu ada pilihan banyak jamnya iya gitu iya loh. iya, benar benar. Oh, kalau private enggak Enggak ya? enggak Oh, bisa oke. milih Nih kita. guys, masukan juga tuh. Berarti, berarti kalau kamu schedule udah tahu di advance waktu zaman, kamu mau kuliah kan, itu Mhm. langsung kamu range dalam CV availability kamu dong ya, waktu pas Iya, nge-apply? jadi availability itu pas kalau di private college itu dia nggak pasti nggak ada sekolah malam ya, di so far yang Iya, aku tahu. Dia iya, sekolahnya pagi kan, dia sekolahnya pagi sampai selesai jam 3.30 atau at least kamu sampai jam 5. Tapi ada mhm, juga sekolah yang misalkan dia lu 3 mata kuliah nih ya, dia iya. nyelesainnya dalam 1 hari. Jadi hari Senin itu lu kuliah dari jam 8 sampai jam 6 sore atau sampai jam 9 malam. Tapi cuma 1 hari, sisanya lu punya punya 6 6 hari hari. buat kerja, buat Wah, 6 buka hari itu ya udahlah availability. ngebabu ya, Mbak. Iya. Iya, Nah gitu. Wow, gitu. bagus bagus bagus. Good idea. Nah, jadi ini Terus udah kerjanya tahu ya pasti weekend. Open-nya weekend, biasanya kan ada orang yang mau malam minggu ya, kalau saran aku sacrifice dulu lah, buka dulu janganlah, weekend heeh. kerja, ya. Karena gini, kalau Karena hospitality itu, kayak aku kan dulu mhm, managing, aku selalu nyari orang yang availability weekend atau iya bisa kerja di, public holiday, ya kan, iya, gitu. tahu banget, Bang. Jadi jangan jangan kalian misalnya, "Ah, weekend, gue mau ini, mau senang-senang," lupakan dulu, ya kan, gitu. Gitu, Iya, senang-senang ada lupakan saatnya, dulu. sekarang Ada benar. kerja keras, ya kan. Oke, thank you Elvita udah jawab. Nah, sekarang ini nih, Iya, berapa kira-kira biaya bulanan yang pokok selama menjadi international student? Kita review dari waktu kamu jadi, di private school, oke. Oke, kayak sewa jadi yang paling penting apartemen, kan ya apartemen kan, jadi yang paling mhm, penting tuh apartemen. Jadi kalian tuh udah budgetin aja, kalau aku dulu awal-awal aku budgetin 600. Nah, 600. 600 itu kalau di apartemen kalian, kalau kayak tinggal aku sekarang nggak bakal dapat, Iya, ya. 600 itu carinya basement, carinya homestay gitu-gitu mhm kan. Nah, kalau mhm cari homestay cari aja buka aja Homestay Bay itu yang dari kemarin ada yang pakai juga subscriber itu dapat, mhm gitu. Homestay orang yang udah punya keluarga, mereka udah Canadian, terus mereka buka mhm, rumah mereka buat kita kan, itu banyak yang murah kan, oke, terus kayak homestay gitu. Itu udah 600 apa 700 ya sekarang. Kemudian juga transportasi transportasi, Skytrain kan, Skytrain atau bus itu kan biasa udah satu tuh, itu terus mhm udah ada monthly ininya kan, mhm, payment-nya itu kalau di Vancouver untuk yang line satu sekitar 100K lah, let's say 100, 100 ya, heeh. $100. Tapi kalau lu tinggal kayak jadi kita di sini ada line-line gitu loh Bang, kalau lu Oh tinggal iya, di jalur 2 zona tuh ya kan? kok iya zonanya, gitu. Iya, Jadi lihat juga usahain
aku udah pernah bahas juga di YouTube, usahain kalian itu tinggalnya satu zone, jadi nggak usah ekstra $30 setiap bulan gitu kan bisa lumayan buat ini, buat apa, Saving. Iya. saving kan. Iya. Kemudian kalau kalian kerja di restoran, kalian pasti dapat free food, lumayan kalian nggak usah bisa cut, apa, di grocery Iya, gitu. Jadi betul. kalian dapat free food biasa di restoran, terus kalau biasa ekstra free food kayak aku di tempatku, kalian minta aja gitu, jangan malu-malu, karena mereka Jangan malu-malu. ujung-ujungnya mereka buang. Dibuang, betul, ya. Iya, ujung-ujungnya Jadi restoran itu buang. karena benar kalau kita kerja di restoran, itu tuh malah kan udahlah bawaannya dibawa-bawa nih gitu kan. Kayak Iya kadang telur ya kan, telur yang udah direbus iya, itu nasi, kan bisa dipakai buat breakfast ya kan, nasi. iya. Di rumah bikin nasi goreng lagi gitu loh. Pintar-pintar kita lah gitu kan. Iya, pintar-pintar lah ya. Terus ya malu-malu kalau sini udah jangan malu-malu, orang sini baik-baik. Kayak Orang aku baik-baik. biasa gitu udah dipanggil tuh, aku lagi di floor, "Evita ada makanan tuh di belakang lu mau nggak? Belum sebelum dibuang." Udah aku Heeh. ambil tuh. Biasa kan bawa Ziploc ya kalau kerja atau Iya, bawa bawa kontainer Ziploc itu loh. konten enggak di tempatku dikasih kontainer Udah ada gratis kok. kontainernya ya kan, Iya. tinggal ngambil aja. Terus, tadi kan biaya kos itu 600 itu udah termasuk sama utility sama internet ya Iya biasanya kan? iya iya. Iya. Itu Terus 2018 ya? iya, $100 itu tadi biaya buat, bypass ya kan, kereta Mhm dan mhm, lain-lain. mhm. Terus kalau apalagi nih biaya yang additional kayak Grocery. handphone Handphone itu, i paket sih lumayan mahal ya. Kalau heeh, kalian bisa hemat-hemat, beli aja paket yang kayak 2 giga, 3 giga dulu itu iya sekitar iya, 50K, lima puluh 50 dolar, lima puluh $50 lima. ya, heeh, banyak Mhm, ya, kalian kan mhm, kalian kan butuhnya cuma kayak di jalan doang kan, kalau misalkan nungguin bus berapa lama nih busnya iya, datang, atau cuma kalian buka, butuhnya misalkan iya buka something, ada something happen, jangan terlalu banyak roaming lah kalau misalkan awal-awal gitu kan. iya betul, Nanti dia bertahap itu tuh giganya akan bertahap naik kayak ya, iya, giganya giganya naik nanti, bertahap, iya. iya. Terus, tadi kan udah apartemen, terus biaya bus pass, telepon, terus yang Asuransi biaya oh asuransi asuransi MSP 75 per bulan. oh iya aku lupa kalau kalau di bis itu ada bayar kayak gitu ya, kalau di sini kan nggak. Oke, oh Enggak. itu 75 itu untuk single ya? Iya, single. 75 ya? Wow, Kalau oke. keluarga kalau aku nggak salah 100 ya, kalau keluarga nggak 150-an salah. bisa, Iya 150 100 kalau ya. 2 anak, iya. Terus abis itu, nah baru biaya grocery-nya. Biaya grocery kira-kira Iya. sebulan kamu bisa habisin berapa? 400, 300? Oh enggak Bang, aku ini banget, sebulan waktu dulu masih kuliah, Heeh, aku 150 at least. 150? Itu berarti kamu makan Iya. berasnya diemut ya? Satu Iya atau Bang, beras 1 kilo kamu emut aja, satu sehari jadi 150. dibubur, dijadiin Atau bubur. ini, aku mau tanya kamu, tip kamu untuk belanja bisa sampai 150 itu apa tuh? Apakah kamu beli yang Iya frozen iya food iya. kah? Jadi Atau apa coba share? Jadi tipping-nya aku tuh cari supermarket yang murah pertama, kedua aku survei mereka itu diskonnya hari apa. Jadi pada saat diskon aku pasti pergi beli grocery. Oke oke oke. Terus, Diskon kayak apakah daging. terus kamu beli yang frozen food kah yang is ready to eat ya kan? Enggak, aku masak, masak Oh Bang. masak, oke oke Iya, oke aku oke. masak aku masak. Masak Terus jangan enggak belanja, masak. iya, kira-kira kamu masaknya tuh ke mana nih? Jangan nih aku mau kasih tahu teman-teman, jangan pernah masak masakan Indonesia karena lebih mahal, ya toh? Karena bumbu-bumbu Indonesia sini lebih mahal, bener nggak? Oh Ya iya kan? itu ya, $3 Heeh. guys, bumbu masaknya bisa lima Atau kalau dolar. nih, ini juga tip buat teman-teman, kalau mau beli makanan yang jadi, belilah di saat supermarket itu mau closing. Yes, Ya, karena itu TNT harganya biasa, iya 50%. Misalnya satu paket lunch itu yang $10 atau $15. Jadi kalau udah mau tujuh tutup dolar. dia dia cuman mungkin iya lebih murah karena gitu. Nah, Yang itu kan bisa buffet kan? Itu yang bisa buffet kayak kan? iya Iya. beli chicken wing satu pack begitu itu kan bisa buat makan 2 hari ya kan, gitu kan sambil makan nasi ya kan atau chickennya diemut-emut aja gitu kan. Gitu. Telur, Telur. aku banyak makan telur juga sih. Iya, iya, Telur iya. gitu-gitu. Frozen Telur food juga asli. biasanya murah kan cari-cari frozen food. Frozen itu paling aku sarankan kayak buat vegetable aja, jadi kan bisa bertahan Iya, lama, nggak cepet vegetable ya. rusak gitu. Jadi tips-tipsnya gitu, beli makanan frozen, terus cari makanan cepat saji di supermarket kayak TNT atau apa sih di sana superstore gitu kan? Iya, TNT. Gitu. Iya.
Gitu sih Bang, aku iya paling mentok-mentok 200 lah ya, 200 200 kalau ya, berarti 100 juga 200. Berarti ini iya tapi totalnya karena 600, 900, ya hampir 1.000 lah ya, sebulan lah ya? iya hampir 1.000 iya. Mhm Terus mhm kayak mhm. aku tinggal di homestay kan kayak toilet itu, apa, toilet paper, Paper, laundry sharing. disiapin. Enggak, Oh disiapin disiapin? sama Wow, iya. wow Jadi, baik sekali. baik sekali itu, apa namanya, kan homestay kan dia biasa keluarganya Filipina, gitu-gitu, Oh mereka baik oh iya. banget. Oh ya nih tips cari Iya. homestay kalau bisa cari orang Asia, Iya, orang ya. Vietnam, baik banget mereka tuh, Vietnam tuh apalagi dia mereka tahu kan baik-baik. kita student, Iya, mereka akan nolong kita gitu. dia nolong kita gitu, Orang siapin. Tapi ada Canadian juga juga nggak sih baik. Orang iya, Canadian juga baik kok, tergantung ya. kadang aku Terus apa? dikasih free food sama mereka. Wah, enak nih. Terus apa lagi nih yang kamu bisa share misalnya buat biaya-biaya lain yang kira-kira ini nih bisa mengurangi budget kamu yang Biaya bisa makan ditekan? mungkin Bang ya, makan di luar, Mhm, biasa kan ada teman, makan kemana ya $100 iya, lah, iya, biaya misalkan makan. Entertain lah ya, mhm, sebulan sekali lah ya, jangan tiap minggu bisa iya, jangan bisa mampus ya 2 kan? minggu sekali Iya. lah, Atau kalau mau misalkan entertain kita kita potluck sama teman-teman, "Yuk kita iya ini iya, yuk," heeh, kan biasa tuh kan sharing-sharing, sharing-sharing makanan, makanan Filipina, makanan Vietnam, ngepo ya kan, atau mhm, apa gimana gitu. Terus oke, nah selanjutnya kita tanya ya, apakah kedepannya akan switch karir dan pindah provinsi? aku Mhm, iya, karena kalau udah kuliah MBA, kalau udah kuliah S2 itu lagi kan, harus mmm, kalau kerja, cari pengalaman kerja kan harus yang knock ya. Tapi kalau iya aku kayak stay di restoran, aku harus at least jadi supervisor, iya, ataupun aku at least jadi manager gitu. mhm mhm, Jadi ya cari yang sesuai background lah, kayak office gitu, mau finance atau accounting mhm atau, business, development, banyak gitu mhm kalau di sini sih. mhm. Ya pasti, Terus aku kan sekarang ini ada 1,5 tahun ya, jadi aku sekarang kayak kerja voluntary gitu-gitu, biar bangun iya resume aku aja entar, iya build resume, ya dan ya, nyari-nyari part-time juga. Mhm. betul betul betul. Terus apakah jadi akan pindah provinsi atau pindah negara kali ya? Pindah negara kali. Mhm, Mhm. karena calon lu orang apa sih? Orang Amerika kan? Iya, dia Meksiko Mmm, Amerika. Meksiko Amerika, atau dia yang ke sini gitu? Jadi kita ke cerita ya mungkin juga ya cari PR dulu kan harus aku maunya sih goal-nya mau cari PR, dapat PR dulu lah, at Heeh least heeh, terbayar sacrifice aku di sini. iya. Atau kalau jalur jalur cepatnya udahlah dihalalkan saja ya. Apalagi harus tunggu, ya kan Bang? Iya, jangan susah-susah kan. Oke, next nih. Ini aku pertanyaan berdasarkan dari yang waktu kamu screenshot itu, aku nggak tahu kalau ada pertanyaan lain ya. Langkah awal apa yang mesti teman-teman siapkan untuk memulai kuliah di private school? I think we already discuss it, right? Iya. Yang Cari pasti agen aja yang cari agent. cepat, cari agen yang bagus. Ya Agent yang cari kamu agen dulu yang apa bagus. namanya kalau boleh di-share? Atau kalian teman-teman bisa langsung tanya ke Elvita kan ada nih YouTube sama Instagramnya, kalian tanya aja langsung ya. Agen aku Biar udah bangkrut Bang, dia udah close. oke, jadi Nggak bagus, yang nggak aku ada recommended pokoknya. oke 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 oke. Terus apakah worthy untuk ambil private school hanya untuk bisa dapatkan PIA? Tadi kita udah jawab ya, Mhm. worth it. Jadi itu semua tergantung keadaan finansial teman-teman semuanya. Mhm. Terus buat teman-teman kalau ada pertanyaan monggo silakan nanti biar kita langsung jawab. "Hoi, selamat malam di sini. Mau tanya dong sewa apartemen yang murah." Nah, ini ada yang mau nanya nih. Nah nih, dari itu Bagus Toha, mau tanya dong sewa apartemen yang murah di Vancouver di mana dan berapa? Rencana next year mau kuliah di sana. Wow, that's great. Kira-kira apa di Kalau, Vancouver? jangan cari daerah downtown karena sudah pasti ya mahal banget. Kalau Mahal. kalian cari daerah downtown, daerah Robson Street atau Davis Street gitu-gitu atau Gastown, karena itu kan daerahnya homeless. Iya. Orang sana itu nggak terlalu ini, tapi agak rawan kalau perempuan menurut aku, kalau apalagi kalau kalian pulang malam ya. Kalau Aha. laki-laki it's okay. Daerah sana kalian bisa dapat, untuk tapi sharing-sharing, bathroom ya. Jadi cuma kamar doang tapi sharing bathroom itu bisa 900 sampai 1.000. Tapi kalau studio di sini 1.400, 1.500. One bedroom 1.800 downtown, sampai Mhm. 2.000-an sekian. Tapi Kalau cari kalau daerah Burnabi. Burnabi ya? Ya, Burnabi itu cari daerah teman-teman itu daerah kayak Chinatown juga ya, banyak orang Chinese itu ya? Filipina Mhm. juga dari sana. Jadi Banyak cari daerah Filipin. Burnabi atau cari daerah Richmond, itu masih ya 1.600 one bedroom lah, 1.700. Tapi belum termasuk kayak hidro, belum termasuk internet.
Kalian ada Mhm. biaya-biaya lain lagi gitu. Kayak internet kan 100, hidro berapa. Mhm mhm mhm. Oke, thank you ya. Iya. Ini nanya, kota di Kanada yang jadi pusat teknologi di mana Mas Panda atau pusat IT? Vancouver Eee, juga, itu kota besar Vancouver, biasanya. Toronto, ya kan. Toronto. Toronto itu banyak industri-industri mulai dari GM, mobil, IT-nya juga Mhm, di situ ya. Toronto pusatnya dia di sana. Oke, aku scroll ke atas ya. Ya sekarang betul. Malam Medan, ini online. Bapak Anda udah Gimana? balik di ini, di hotel? Eh, mereka panggil lagi untuk part time, tapi aku bilang jangan part time, aku bilang casual dulu lah, karena aku juga kan, karena gini, aku kan kerja 4 hari di Amazon ya kan, jadi aku Mhm, kasih availability mereka tuh 3 hari, kami cuma Sabtu, which is kalau misalkan kerjakan 3 hari berarti gue seminggu ada libur dong ya kan, nanti ginjal gue bisa iya. retak-retak ya kan. Makanya gue Bayangin bilang kayak, guys, yang kayak Bang Panda aja udah PR, masih kan Bang, iya, iya, ya secara ya kan cicilan mobil, cicilan rumah ya kan, siapa yang mau bayarin? secara Mah, iya, Mas Panda kan nggak punya sugar daddy atau mama daddy. exactly. Iya, pokoknya yang penting gini, selama kamu masih muda, walaupun kamu ada duit, ya kerja-kerja aja. Nanti kan uang kerja itu kan kamu tabung buat masa tua kamu, gitu. Mhm. Soalnya kalau kalau nanti udah tua, kita mau kerja double udah susah lagi kan, dan kesempatan itu Iya kan nggak iya. datang, ya kan, gitu. Ini nih, awal cari infonya dari mana, kuliahnya dan lain-lain. Dulu kamu gimana tuh waktu dulu pertama-tama Aku dapat searching-nya? di Facebook. Oh, Jadi di aku kayak Facebook cuma Market? buka-buka Facebook doang kan. Enggak, Heeh, Facebook doang buka-buka, scroll-scroll, terus dapat iklan. Oh, heeh. aku kan dulu 2018 itu nggak ada kayak video-video yang aku buat itu nggak ada. Nggak ada nggak YouTuber ada. yang aku ketemu tuh Bang Panda. Itu waktu itu. Tapi kan nggak bahas kayak private college itu tuh nggak ada Enggak, guys, nggak aku ada. nggak bahas, enggak. Iya. Mhm. Jadi Makanya udah nih ada kan sekarang, udah ada. Makanya waktu itu iya. akhirnya waktu aku 2020 itu, laid off, aku bilang, "Kenapa sih aku nggak buka aja bahas ini?" Karena mostly orang yang bahas itu bahasnya ya public college, nggak ada yang tahu private college. Iya, betul. Iya. Makanya kan aku juga yang nyuruh kamu bikin YouTube. Iya, Bang Panda juga. Iya. Tunggu dulu, boleh tanya atau enggak, bersyarat alternatif dokumen diperlukan untuk private school setelah S1 lihat pajak tadi kayak udah deh. Mhm mhm. Udah. Ini tadi udah jawab ya. Izin bertanya, apakah uang deposit yang harus ada di bank akun bisa diganti dengan kepemilikan saham di Indonesia? Nggak bisa. Kalau saham kayaknya enggak deh. Proof of fund harus, tapi kayak aku dulu proof of fund, misalkan ya proof of fund, terus aku lampirin kayak, orang tua kan ada usaha, jadi aku lampirin tuh, yang ada Hmm, usaha, ada tanah, gitu-gitu, kalian bisa lampirin. oh Kalau kalian gitu. mau lampirin ini juga saham, dilampirin, itu lampiran, tapi Dilampirkan bukan ya, sebagai sebagai proof of sebagai, fund. dokumen asli yang harus yang jadi syarat gitu. Lampiran Mm-mm. bisa, untuk meyakinkan ya. Oh, ada komen nih, hebat ya Mbak Elvita, kerja sekolah sendiri dan jadi orang pula, sukses terus. Thank you Mbak Thank Diana. you, Mbak Diana. Nah ini ada pertanyaan nih, aplikasi online dating yang direkomend apa nih? Nah, dulu ketemu si Babang Meksiko gimana tuh? Di Online Hinge, kah? aku pakai online, itu online. Aku pakai Oh ya? Hinge. Iya Hints, iya, apa tuh spellingnya online. tuh? Spellingnya apa tuh? Hinge, N, HINJI. No no no, sorry bahasa Indonesia ya. ah, I, HINJE. Hinge. Hinge. Ini ya, aku masukin ya namanya. Tuh, di bawah tuh guys ada tuh. Hinge. Hinge ya tulisannya. Iya. No, pakai sorry Bang, G. Hinge. Oh, NG, hints gini. Oh, hints kayak buat hints HINJI. pintu. Hints gitu. Yes. Yes. Oke, tuh guys, tuh kalau yang mau nanya-nanya ya. Nama aplikasinya coba aku Google dulu ya, siapa tahu aku bisa Google nih. Iya iya, Hints, hints. Oke. pakai itu. Oke. Tapi aku kayak nggak tahu juga ya, soalnya kan aku kan pasang kilometernya kan pasang daerah Vancouver aja ya. Itu aku Keluarnya sampai lihat-lihat, terus dapatnya ya di luar di USA kan. Tapi oh, dia dekat, namanya. dia termasuk dekat. Dia kayak satu jam setengah lah driving dari sini. Makanya dia sering main kan ke Vancouver 1 jam setengah. Oh, oke oke. Karena Oh, kerjaan dia daerah situ. ini namanya hints ini ya. Hints.co.
Ini aku kasih tahu teman-teman ya nih, aku copy nih, terus add banner. Nah, tuh namanya tuh, right? Yes, Tuh. nice Bang Panda, Nah promosi. itu, aku udah Google tuh langsung pasang di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen cari-cari laki-laki yang perlu diselamatkan ya kan Bule. hidupnya, bule-bule perlu diselamatkan, ya kan? Terus Aku kalau Tinder selanjut jangan deh, kalau Tinder tuh udah lebih banyak yang ke banyak hook-nya. Iya, hooknya ya, banyak yang banyak scam nggak juga ya. jelas scam. Kalau Hinge Kayak aku kemarin juga lihat dia yang lebih kayak yang profesional gitu. iya, yang si Kanada dia juga apa sih lewat coffee apa sih lupa gue namanya. Terus yang Nia and Jesse juga ada kayak website dating buat yang orang Muslim gitu loh. Oke, Iya. aku scroll ke bawah lagi ya. Tadi kena sambil berapa lama kayak kita masih terus ada. Nah ini ada pertanyaan nih, bagus juga nih. Luciana KDO. Proof of Fund itu setelah mendarat di Kanada, sampai berapa lama Kak Elvita masih terus ada di rekening kita? Enggak. Jadi mamaku itu, jadi Aha. kan aku sebelum ke Kanada aku kayak udah pernah ke mana Korea gitu kan, tapi bukan kerja, Ah, liburan tapi sambil kerja ada waktu-waktu itu kan. Nah ah, itu tuh mamaku itu, eee, kapan ya? Bentar. Aku itu approve itu kalau nggak salah Agustus atau awal September. mhm. Tapi itu approve. Tapi uang itu kayaknya Juli akhir dia udah ngambil 100 juta Oh, karena ada keperluan mendadak. Terus waktu aku nyampe sini kayaknya udah nggak tahu masih ada nggak isinya atau enggak oh. gitu. Jadi nggak perlu Iya. mengedap berbulan-bulan lah ya? Dia nggak perlu mengedap berbulan-bulan tapi jangan hilang juga gitu. Mhm. Ya Oke, jangan hilang juga. ya. Udah tahu ya jawabannya Mbak Luciana KDO. Terus next, kalau untuk private school, apakah bisa apply program beasiswa untuk pelajar internasional sebesar 25.000? What do you think? Private college dia nggak ada kasih. Nggak ada private, Private nggak school ada nggak ada nggak scholarship. ada scholarship. Biasanya dia bilang di awal scholarship itu kayak promo, bukan kayak scholarship yang benar-benar scholarship. Jadi dia Iya, bilang scholarship, tapi itu sebenarnya jatuhnya promo gitu promo bahasanya. kayak Jadi diskon lah ya bahasa sekarang tuh. diskon gitu. Jadi misalkan lu yang tadinya lu misalkan 10.000 lu jadi misalkan dapat diskonnya 1.000. Dia nggak kasih banyak-banyak, Nggak nggak sampai banyak ya. 10.000 kayak punya aku. Ini public college ya. Nah, enaknya nih ya kalau kita mau mulai kuliah itu di bulan apa nih? Kalau kamu bisa share, Enaknya kuliah di bulan apa? Bagus nih, Bang. Apa masuk ya apa kan? dulu nih? Private. Nah, kalau private college Private itu karena kita mereka, kan ya, dari private dulu. ya. Kalau private college itu mereka kan ada terima student itu setiap bulan. Jadi setiap bulan tuh Oh, ada intake. Ya, oke. ya. Jadi setiap bulan itu ada intake. Kalian cari aja yang intake-nya kayak gini nih sekarang, spring-nya. Bulan Ah, 3, bulan 4, atau bulan 4 bulan lah 4, kalian kesini bulan 3-nya. Apply visanya ya bulan 1, bulan 2 gitu. bulan 1, bulan Ya, 2 ya. karena Berarti awal lebih tahun lah ya. Awal awal tahun sudah tahun. sudah mulai bergerak. Bisa dari Mhm, November Desember udah cari-cari informasi kira-kira mmm, private college apa yang kamu mau gitu ya. ya tapi Ya. kalau datang, summer juga bagus di sini. Kan mereka ada setiap bulan intake-nya. Jadi ya asal jangan bulan 1, bulan 2 aja. Karena itu kalau cari kerjaan tuh benar-benar kan orang udah habis kan Iya. setelah New Year kan. Jadi Iya, kayak iya. rata-rata sunyi hospitality kalau Sini, kalian masuk betul, hospitality tuh betul. sunyi banget gitu. Nanti naik lagi udah spring, summer apalagi peaknya ya. Sama bulan 9, bulan 10 juga sunyi biasa. Karena masuk Mhm. fall. Fall kan ini udah habis di summer orang biasa udah summer holiday gitu-gitu. Iya. Next, Bang, saya dapat email dari Canadian Immigration Express. Isi form visa itu bagaimana prosesnya? Kalau ngisi form ya tinggal ikutin aja formnya, ya Mhm. kan? Kalau kamu misalnya nggak tahu cara ngisinya, kamu bisa langsung tanya ke website Kanadanya, kan ada nomor teleponnya juga, kamu bisa telepon, ya kan? Ya kalau misalnya nelponnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya pasti bahasa Inggris. Ya kalau misalnya kamu bahasa Inggrisnya masih kurang, kamu bisa tanya teman kamu, tolong tanyain dong ini isinya gimana gitu. Mereka bisa bantu kok. Atau kamu di website Canada.ca itu ada email, kamu bisa email, terus kamu pasang Iya. screenshot how to fill up this one, like yang ngisi-ngisi seperti biasa. Cuman itu ngisi semua harus pakai PDF, filenya itu PDF, ya, Mhm. gitu. Kalaupun mau ngisi tangan, aku saran sih jangan ya, karena boleh, bukannya nggak boleh. Tapi takutnya nanti Baru mereka di-scan.
Iya, mereka Iya, janganlah. jangan. Kalau bisa pakai komputer Spelling, aja. Spelling itu kan iya, nanti kan komputer, pengaruh. Misalnya namanya Evita, tiba-tiba jadinya Evota, ya Elvito, kan? iya, Itu kan beda, ya, beda, karena ya kan? Ya jangan pakai Santi, ya kan? komputer Ntar juga, aja. iya, Santo, tulisannya Santi, jadi Santo, ya kan? Loh, kok keluarnya beda ini kan? Gitu. iya. Jadi usahain pakai komputer ya. Terus dokumen-dokumen di Kanada menurut aku straightforward banget sih biasa. Iya, Nggak betul. banyak ininya. Bener-bener banget. Wah, kayaknya udah banyak banget nih kita bahas-bahas dan kita udah live sampai kurang lebih 1 jam. Ada info-info lagi yang mau di-sharing bersama teman-teman? Apa ya? Nggak ada sih Bang, so far udah aku jawab, mulai dari perkiraan-perkiraan gaji. Ya itu Iya. tadi, kalau kalian masuk private college, kalau Mhm. mau di Vancouver, ya udah kalau mau cari sponsor, yang paling gampang dapatnya di Kitchen emang, paling gampang Iya. dapatnya Kitchen. Karena Mhm. kalau retail-retail yang kayak Walmart gitu-gitu, mereka jarang banget sponsor kecuali kalian jadi manajer atau jadi supervisor Bang, Iya, iya, ya kan? betul. Mhm. Atau lu benar-benar disuka di situ karena kinerja lu bagus gitu. Betul. Iya, itu jadi lebih Kalau jarang. masuk kitchen juga, kalau kalian masuk kitchen juga nggak ada pengalaman nih Kak, aku masuk kitchen bisa, tapi harus mulai dari dishwasher, Iya, gitu. dari dishwasher step up naik. Iya, Cepet kok itu. cepet kok, iya, asal apalagi kalau kalian bagus, dilihat chefnya bagus, rajin, kerjanya cepat, itu yang paling Iya, penting sih, kerja iya, cepat. iya. Jangan males-malesan, jangan sering Telaten, iya sakit, telaten. jangan Mhm. sering alfa, ya. Jangan, jangan Jangan, sering jangan. sakit di sini, jangan, karena Mhm. susah. Terus apalagi tadi aku lupa mau ngomongin deh. Teman-teman kalau ada pertanyaan, monggo silakan sebelum kita akhiri ini live-nya, karena Mbak Alvita juga ada mau kegiatan lain ya, Kak. Aku nggak dengar suaranya Bang Panda. Ah, nggak dengar ya? Kedengaran. Ini gara-gara Udah. udah ada telepon Udah. masuk itu tadi itu, ya kan? Oh, Nah, buat teman-teman kalau yang ada kepo dengan siapa nih? Nah, kita sharing nih. Elvita. Nah, Aku jarang ini. Elvita ini itu apa? Mana ini banner aku? Thank Aku matiin dulu. you. Nah ini YouTube channelnya Kak Elvita ya. Kalian kalau mau subscribe, silakan. Dia udah sharing informasi banyak bagaimana dia perjuangannya selama masuk ke Kanada ya kan, dari awal dia apa yang dilakukan, dia share situ banyak. Silakan scroll, ada playlistnya, kalian lihat di situ. Atau kalau kalian mau langsung ya kan, kalau di YouTube kan susah ya. Kalau itu kalian bisa ngubungin langsung Instagramnya langsung. Instagram. Kalau Sama aku nggak namanya. baca, chat aja. Kalau aku nggak baca, chat aja. Kak, gitu. Pasti aku baca kalau Iya, nggak ada. pasti baca. Iya. Soalnya ke Teman-teman hidden biasa. Kalau ke cuma sekali hidden, chat itu ke hidden terus turun-turun ke bawah kan turun-turun udah ke aku kadang bawah. iya. Mm-mm. Chat aja. Kak, It- aku kalau kayak urgent gitu, oh aku langsung lihat tuh. iya. Instagram kamu nggak di private kan? Nggak private. Emang sengaja Nggak di nggak private. private. Iya. Oke. Mm. Well, guys, kayaknya udah saatnya kita undur diri. Semoga live ini bermanfaat buat teman-teman yang niat untuk sekolah atau mendapatkan permanent resident Kanada. Jadi melalui jalur private school ini merupakan salah satu option ya kan. Kalau misalnya kalian masih kebelet gitu masalah dananya masih kebelet ya kan, masih mepet. Nah, mulai dari private college ya kan. Nanti dari situ kalau ada option, siapa tahu employer kamu baik bisa sponsorin kamu. Atau kalau misalnya belum rezeki dapat sponsor dari employer, kamu bisa lanjut ngambil ke public school. But kalau di public school itu, at least kamu tuh kan sudah punya Canadian experience. Jadi kalaupun kamu sambil kuliah, terus ngambil kerja, karena di Kanada itu dilihat itu experience di Kanada itu sangat-sangat penting. Mau itu kamu jadi Penting, tukang yes. cuci, mulai kamu jadi kayak ya istilahnya kayak caregiver, itu that's really important ya. Oke, terima kasih Penting juga buat banget. Elvita yang sudah Makasih, menyediakan Bang. waktunya. Semoga live ini Makasih. bermanfaat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join, yang nonton lumayan banyak, ada hampir tadi 80. Ya, semoga ini bermanfaat. Ditunggu lagi, nanti kita bisa share informasi selanjutnya. Ya, sukses terus buat Elvita. Thank you, Jangan Bang patah Panda semangat. juga. Nanti Thank kalau misalnya you. udah ada janur kuning, undang-undang Bas Panda. Aku juga nggak tahu Oh, nih. pasti. Mudah-mudahan summer ini bisa mampir-mampir ke sana. Doain aja ada waktunya, Amin, ya kan? amin. Ya. Oke. Alright guys, sampai Makasih, di sini. Bang. Oh ya, jangan Thank lupa you, teman-teman.
Hari Sabtu aku mau ada live dengan salah satu refugee LGBT orang Indonesia yang sudah mendapat permanent resident ya. Jadi buat teman-teman yang sebangsa dan setanah air atau segolongan atau satu dandang sama Mas Panda ya kan, pengen nonton live itu atau kalaupun ada pertanyaan dipersiapkan aja, nanti mungkin Mas Panda akan bikin shout out-nya buat live itu ya. Mantap. Kamu kenal kan Hanapi? Kenal dong. Enggak, itu yang di mana, yang di Vancouver ya? Vancouver. Bukan. Yang pasangannya Cuma aku masih Rama. Pernah tahu lah pasti. iya, kayaknya ada yang Iya, habis nanyain sih kemarin itu refugee kan mereka berdua iya, kan. iya, iya, Terus datang pasangan. Kanada udah lama Iya, berdua di udah lama. Indonesia terus pindah Iya, ke sini. Iya, aku tahu iya, udah kenal. Iya, iya. iya. Nah, jadi buat teman-teman, nanti Sabtu kemungkinan aku jadwal live bersama salah satu dari mereka atau nggak tahu berdua ikut ya. Terima kasih guys. Nice. Sampai jumpa. Makasih, bye Bye. guys. Bye. Ups, ini gimana nih? Ini pakai lap basah Lift mati nih. aja ya, Bang ya.